ما سرق؟ أرجو ألا نختلف فيه. Saat keberadaan Islam tercium oleh para pemuka Quraisy, keselamatan muslimin generasi awal mulai terancam. Pemimpin-pemimpin Quraisy mulai berani melakukan penyiksaan secara terang-terangan. Mereka mengincar kaum lemah yang tak memiliki pembela. Salah seorang yang menerima perlakuan tak manusiawi adalah seorang budak pembuat senjata. Dialah Khobab bin Al. Khobab merupakan budak asal suku Tamim, yakni suatu suku yang berada di luar Mekah. Ia adalah seorang budak yang dimiliki oleh Ummu Anmar, seorang wanita terpandang dari Bani Zuhroh. Khobab diberi kesempatan untuk membuka usaha sebagai pembuat senjata. Hingga banyak penduduk Quraisy Mekah yang mempercayakan pedangnya dibuat oleh Khobab. Di tengah kesibukannya sebagai pembuat senjata, Khobab diam-diam mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innahu la'amrun hasan. Fama laka la tu'minu ya Khobab? Bala wallahi. Aina huwa li'u'lina imani bayna yadayhi? Halumma bina. Halumma bina ya Khobab. Halumma bina ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Halumma bina. Suatu hari para pemesan senjata itu, pemesan pedang yang dibuat oleh Khobab datang untuk mengambil pesanannya. Kemudian Khobab dia berbicara dengan dirinya sendiri. Padahal waktu itu pelanggannya sedang datang untuk meminta pedangnya sehingga para pelanggannya mendengarnya. Dia mengatakan, apa kalian sudah mendengar semua perkataannya? Apa kalian sudah pernah tahu dia apa yang dia ucapkan? Kemudian dia menjawab sendiri. Itu pertanyaan dia, itu dia jawab sendiri. Dia mengatakan bahwa aku bisa melihat kebenaran itu hadir dari dirinya, dan seakan aku bisa melihat cahaya keluar dari kedua rahangnya. Artinya ini apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan, dia adalah orang yang baik dan apa yang disampaikan adalah kebenaran dan cahaya. Orang-orang yang mendengar itu, dia berbicara dengan dirinya sendiri. Dan terkadang kita begitu, kita akan menjumpai orang-orang yang mendapatkan hidayah, dia seperti sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Dia sedang mencoba untuk mencerna ini, apakah ini kebenaran itu, apakah ini yang akan dia ikuti. Seperti Khobab. Dan memang ini penting. Saat mari kita juga harus sediakan waktu kita untuk kita mendialogkan kebenaran dalam diri kita. Dan dengan itu mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah sebagaimana Khobab mendapatkan hidayah. Hanya kemudian Khobab keluar kalimatnya sehingga orang-orang ini bertanya, apa yang kau maksud adalah Muhammad? Dan dia mengatakan bahwa ya, yang saya maksud adalah Muhammad. Kemudian dia mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Orang-orang yang mendengar itu langsung nanti mereka pergi melaporkan ini kepada majikannya yang telah berjasa dalam kehidupan Khobab, yaitu Ummu Anmar. Ummu Anmar begitu mendengar dia marah. Siapa yang mau melindungi Khobab? Dia hanya mantan budak, dia bukan Quraisy pula. Dan inilah yang nanti disampaikan langsung di hadapan Umar bin Khattab saat nanti Umar jadi khalifah. Dan Umar mendialogkan atau memuji seorang Bilal bin Rabah yang dulunya hanya budak kemudian dicambuk segala macam. Khobab mengatakan, bedanya saya dengan Bilal adalah kalau Bilal itu begitu dia disiksa, ada yang membela. Dan kita tahu bahwa Bilal itu yang membebaskan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi aku saat itu tidak ada satupun yang membela aku. Bahkan ketika diletakkan besi panas di kepalaku, aku diinjak dadaku. Ummu Anmar, sang majikan Khobab, menjadi gusar saat mengetahui budaknya meninggalkan ajaran nenek moyang. Tanpa ampun, dia menyiksa Khobab agar kembali meyakini agama sebelumnya. Namun Khobab tetap istiqomah, meski tempahan pedang panas ditempelkan di kepalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Rasul melewati dan melihat peristiwa itu,
Rasulullah SAW tentu tidak boleh ada perlawanan. Dan itu perintah ayat. Maka Nabi SAW hanya melewati dan berdoa. Berdoa, ya Allah tolonglah Khabbab. Disebutkan bahwa dalam sejarah akhirnya dengan doa Nabi itu, sang ibu majikan itu, Ummu Anmar itu kemudian sakit. Begitu sakit ternyata disebutkan bahwa tidak ada obatnya kecuali dengan meletakkan besi panas di atas kepalanya. Masya Allah, belajarlah ini yang disebut dengan senjata makan tuan. Bahwa dia yang melakukan itu pada orang lain, ternyata Allah punya sangat banyak cara untuk membalas dengan hal yang sama, bahkan lebih pedih lagi. Maka berhati-hatilah, jangan menzalimi orang lain, karena Allah punya cara untuk membalas dengan cara yang bahkan kita tidak menduganya, mungkin lebih hina lagi. Maka Nabi sudah ingatkan, fattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian pada doanya orang yang dizalimi. Jangan zalimi orang, karena kalau orang itu menengadahkan tangannya pada Allah SWT berdoa, maka kata Nabi tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Siksaan demi siksaan terus dihadapi Khabbab bin Al. Semua siksa yang ia terima tak dilawan, namun tak sedikit pun imannya terguncang. Ya ma'syaral muslimin. Perlakuan tak manusiawi yang kerap ia terima sempat diadukan Khabbab pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, laqad aduna ankara al-adha. Falau tad'u lana rabbal alamin subhanahu يخفف عنا هذا البلاء. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم من المؤمنين كانوا يمشطون بأمشاط الحديد حتى يكشط اللحم عن العظم، وكانوا يصبرون من أجل دينهم وإيمانهم بربهم، فاصبروا واحتسبوا إنما الجنة للصابرين المؤمنين المحتسبين. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Khabbab agar tetap bersabar. Pasca keislamannya, Khabbab aktif mendalami Islam. Kecerdasan yang dimilikinya membuat Khabbab dikenal sebagai ahli Al-Quran. Hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mempercayakan Khabbab untuk mengajar Islam kepada muslimin. Prestasi fenomenal Khabbab adalah ia menjadi salah satu orang yang mengantarkan keislaman Umar bin Khattab. Saat itu, Khabbab sedang mengajarkan Al-Quran pada Fatimah, adik perempuan Umar dan suaminya, Said bin Zaid. عمر إلى أين يا ابن الخطاب؟ أرى في وجهك غضبا لم أره من قبل. إلى حيث يكرهون. من يا عمر؟ محمد وأصحابه. Umar murka mendapat kabar adiknya telah memeluk Islam. كفى ما أفسده من أهل مكة لآتين عليك. تم أمر أهلك يا عمر قبل أن تقيم أمر غيرهم. من تقصد؟ طهرك وأختك. هذا قلت أو قد صبأت. Dengan kemarahan yang memuncak, Umar pun segera menuju kediaman sang adik. Taha, ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Tanpa sengaja, Umar mendengar lantunan surat Toha yang dibacakan Khabbab. Wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Namun kemarahan Umar tetap membara. Ia memaksa masuk ke rumah sang adik. Khabbab sang guru pun segera bersembunyi. Ahlan Umar. Akhi
عمر. Dengan kasar, Umar memperlakukan sang adik dan iparnya agar mau meninggalkan Islam. يا عمر أتضربني يا ابن عمي؟ تفعل بي ما فعله الخطاب بأبيك. أتحتملون هذا يا بني الخطاب؟ أيحتمله بنو عدي؟ يحتملون أكثر من هذا. Sementara itu, Khobab terus mengawasi kejadian dari balik persembunyiannya. أتضربه يا عمر؟ بلى ولا تتبعون محمدا الذي آمنتم به. بلى آمنا بالله ورسوله فافعل ما بدا لك حتى لو قتلتنا فإننا نحن شهداء في سبيل الله ولن نخشاك أبدا. وأنت يا سعيد ألا تخشاني؟ لا والله يا عمر لا أخشى إلا الله تعالى. محمد علمك ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نخشى في الحق لومة لائم. فافعل ما تريد يا عمر فإن متنا فمأوانا الجنة. Amarah Umar mulai mereda saat ia menanyakan perihal lantunan ayat yang sempat ia dengar. إن لك من العقل يا عمر أكثر مما لك من الشراسة فما بالك لا تعمل عقلك مكان يدك. ما هذه الهينمة التي سمعتها قبل أن أدخل إليكم؟ أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون فيها آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. إننا نخشاك عليها. لا تخافي أحلف برب الكعبة لأردنها عليكم. اغسل يديك إذن فالقرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون وأنت نجس على الشرك فاغتسل. أغتسل ولما لا أفعل؟ Khobab pun mulai merasakan cahaya hidayah akan menghampiri sang calon khalifah. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ما أحسن هذا الكلام وما أكرمه. Ia pun keluar dari persembunyiannya. يا عمر خباب بن الأرد. إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه فلقد سمعته يقول اللهم أيدي الإسلام بأحد العمرين عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر إنك العاقل اللبيب على ما فيك من ضراوة. دلني عليه يا خباب حتى آتيه فأسلم. Benar saja, Umar sang singa padang pasir telah siap menerima Islam. إنه ببيت الأرقم عند السفر ومعه أصحابه. بحق الله الذي تعبدان سامحاني على ما بدر مني. إني أسامحك يا عمر وإننا لنرجو هدايتك. Khobab lantas memberitahu Umar keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. أو يفعل يا سعيد أو يفعل أخي عمر. بلى سيفعل لقد رأيت ذلك في عيني. ربي اهدي أخي عمر إلى الإسلام واشرح صدره يا أرحم الراحمين. آمين. Riwayat perjuangan Khobab tak berhenti sampai di situ. Khobab tercatat aktif mengikuti semua peperangan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersama muslimin lainnya, ia selalu siap di garda terdepan sebagai pembela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hingga memasuki masa kekhalifahan Utsman, status budaknya telah lama lenyap. Khobab tercatat sebagai seorang yang kaya raya. Namun ia tetap takut terhadap kenikmatan dunia. Di zaman Umar, ketika Umar menetapkan tunjangan gaji yang besar, maka Khobab termasuk mendapatkan gaji besar karena dia termasuk muhajirin yang pertama. Jadi orang senior muhajirin. Maka dia berhak mendapatkan gaji tunjangan yang tetap besar dari kekhilafahan saat itu. Itu belum lagi dengan jihadnya yang pasti kalau dalam kemenangan mendapatkan ghanimah dan lain sebagainya. Dia kaya raya. Berubah dari tadinya miskin, papa, tidak punya apa-apa, bahkan hanya budak, tapi menjadi orang yang sangat kaya. Ini adalah tempat kita belajar. Orang boleh berubah
dari miskin menjadi kaya, atau sebaliknya dari kaya menjadi miskin. Tapi ingat, yang tidak boleh berubah adalah iman kita. Kita tetap menjadi orang yang beriman apapun keadaan kita. Seperti Khabbab. Khabbab membeli sebuah rumah dengan hartanya itu. Dia beli sebuah rumah di Kufah, karena nanti dia tinggal dan meninggal di Kufah. Kemudian dia punya sebuah tempat, yang di tempat itulah dia meletakkan seluruh dinar dan dirhamnya, uangnya, uang emas dan peraknya. Dan uniknya lagi adalah tempat itu tidak pernah dia kunci, tempat itu tidak pernah dia halangi, dan siapapun orang-orang yang miskin di tempat itu di Kufah tahu bahwa ini adalah tempat Khabbab meletakkan kekayaannya. Saat itu Khabbab sudah mengizinkan kepada orang-orang yang tidak mampu dan punya kebutuhan untuk mengambil harta itu kapan saja, bahkan tanpa minta izin terlebih dahulu. Aneh, sangat aneh. Tapi inilah gabungan antara dua. Yang pertama adalah kedermawanan, dan yang kedua adalah kekhawatiran bahwa dunia ini akan mencelakai saya dan akan merugikan akhirat saya. Jadi orang-orang miskin datang langsung masuk ke tempat itu, kemudian mengambil dan pergi sesuai dengan kebutuhannya. Masya Allah. Mana ada zaman seperti ini. Dan kita akan tahu bahwa yang satu khawatir dengan pencurian harta yang dicuri, jadi orang kayanya pelit, orang miskinnya pun menjual kemiskinannya, sehingga kemudian dia bahkan dia tidak berhak pun dia mengambilnya. Tahun 37 Hijriah, di awal masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Khabbab menghembuskan nafas terakhirnya di Kufah. Tugasnya membela Islam di dunia telah berakhir. Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu anhu, saat beliau sedang sakit saat itu, kemudian dijenguklah oleh beberapa muslimin, dan saat itu orang-orang yang datang mengatakan, absyir ya Khabbab, bergembiralah wahai Khabbab, bergembiralah wahai Khabbab, karena sebentar lagi mungkin kau akan segera menyusul sahabat-sahabatmu. Kemudian mendengarkan kalimat orang yang menjenguk dengan bahasa yang mungkin hari ini buat kita menarik, unik gitu ya, kalimat yang artinya bahwa orang meninggal kemudian diberikan kalimat kabar gembira. Tapi ini bahasa yang memang biasa standar di orang-orang soleh. Maka kemudian Khabbab menangis mendengar kalimat itu. Orang-orang bertanya, mengapa kau menangis wahai Khabbab? Kata Khabbab, demi Allah, bukan karena aku ini takut meninggal, tetapi karena kalian telah mengingatkan aku dengan saudara-saudaraku itu, dengan para sahabat Nabi yang lain. Mereka adalah orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang dengan tulusnya mereka memperjuangkan agama Allah, dan mereka belum mendapatkan dunia. Sementara aku berjuang memperjuangkan agama Allah, dan kamu lihat hari ini aku adalah orang yang kaya. Maka aku sangat takut kalau kekayaanku ini adalah merupakan kebaikan yang disegerakan, yang artinya bahwa nanti di akhir-akhir dia tidak mendapatkan bagian. Dia khawatir, dia menangis itu. Kemudian saat itu dia sudah menyiapkan kain kafannya. Dia siapkan kain kafannya. Kemudian dia melihat, mana kain kafanku? Dia melihat kain kafannya. Dia lihat kain kafannya bagus, sempurna, bagus, persiapan dia meninggal. Kembali dia menangis. Kemudian dia mengatakan bahwa dahulu orang mulia, paman Nabi SAW, Hamzah, meninggal, dan bahkan kain kafan tidak cukup juga untuk kain kafan tidak cukup untuk menutupi dirinya. Maka Khabbab dipanggil Allah Subhanahu wa taala, meninggal tahun 37 Hijriah, dan kemudian dimakamkan di kota Kufah, dan disebut bahwa ini adalah orang yang dimakamkan untuk kali pertama dari kalangan sahabat Nabi SAW di dalam kota Kufah. Keteguhan dan kedermawanan Khabbab tetap terkenang hingga akhir masa. Rahimahullah, Khabbab bin Ard